Jadi sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah syariah. Gak bisa dikatakan orang yang menerima Pancasila itu tauhid, gak bisa. Tauhid itu bahasa agama, bahasa akidah. Sedangkan orang yang menerima Pancasila menerima sistem politik. Kalau orang sudah murtad, ya itu namanya tauhid namanya. Atau orang menganggap katakan pohon itu Tuhan, tauhid namanya. Kalau selama orang sudah Islam, menerima demokrasi, menerima Pancasila, itu sudah kesepakatan, sama sekali nggak mengganggu imannya, nggak mengganggu syariatnya. Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Setelah Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali selesai. Setelahnya bukan khilafah, tapi mamlakah, dinasti. Khilafahnya 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khilafah yang nggak digaji. Kalau sekarang bilang khilafah, ayo siapa yang mau jadi khalifah nggak digaji tapi syaratnya. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin, namanya sistem khilafah, nggak digaji. Nggak ada gajinya 4 orang itu. Ya kalau Sayyidina Utsman sugih, kalau Sayyidina Ali yang miskin. Umar juga miskin. Abu Bakar lumayan, Utsman kaya Utsman. Hasil itu sistem khilafah itu 4 orang itu. Setelah 4 orang, mamlakah kerajaan dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Selesai Bani Umayyah, lahir muncul dinasti kerajaan Abbasiyah. Setelah Abbasiyah muncul Utsmaniyah, Ottoman. Jadi setelah yang khilafah hanya 4 orang itu. Yang seterusnya kerajaan. Yang namanya raja yang baik ya ada banyak. Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah baik, adil. Raja yang adil, raja nggak usah khalifah bilangnya. Raja yang adil. Bahkan beliaulah pendiri penggagas ilmu mustalahul hadis. Beliau ini penggagas ilmu mustalahul hadis. Ketika hadis banyak yang palsu, bagaimana metode menseleksi hadis, beliaulah penggagasnya. Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 sampai 101, hanya 2,5 tahun. Kemudian dari khilafah Bani Abbasiyah yang banyak, yang bagus banyak. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. Setelah itu raja, ya yang kurang ajar yang nggak kurang-kurang, yang kurang ajar raja. Setelah itu Bani Utsman, Utsman yang baiknya ada Muhammad Al-Fatih yang mengalahkan Bizantium, menghilangkan Bizantium dari peta bumi ini, mengalahkan Romawi Timur, menghapus Romawi Timur dari peta bumi ini. Muhammad Al-Fatih tahun 1455. Itu hebat. Sulaiman Al-Qanuni yang pertama kali raja Ottoman yang membuat konun, undang-undang, dustur negara, namanya Al-Majallah namanya. Itu yang terkenal baik, yang membangun Masjid Biru kalau pernah ke Istanbul. Masjid Biru itu. Nah, itu Muhammad Sulaiman Al-Qanuni. Yang lainnya raja lah, ya raja yang baik ya ada, yang kurang ajar ya banyak, yang zalim ya banyak. Nah, sekarang sebenarnya apa khilafah itu? La alaqata bil aqidah au bis syariah. Yang namanya khilafah tidak ada kaitannya dengan akidah maupun syariah. Itu adalah amrun min umurid dunyawiyah. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan imamatul uzma amrun min umuriddin, bahkan aslun min usuliddin. Jadi rukun Islamnya orang Syiah itu, ada orang Syiah enggak di sini? Ya enggak apa-apa. Syahadah, sholah, puasa, zakat, haji, imamah. Harus meyakini adanya imamah. Awwal wajibin al insan ma'rifatul imam. Pertama kali wajib bagi anak kecil melek. Kalau kita ma'rifatullah kan, kenal dengan Allah, dikenalkan dengan Tuhan. Pertama yang wajib bagi anak kecil, orang tuanya harus mengenalkan kepada Tuhan anak kecil itu. Kalau orang Syiah tidak, pertama kali wajib manusia itu orang tua harus mengasih tahu anaknya mengenal siapa imam. Imam ada 12 menurut Syiah Iran. Ada yang bilang 7 menurut Syiah Libanon. Ada yang cuma 3 menurut Syiah Kisaniyah.
Kalau cerita Syiah nanti panjang lah. Pokoknya hasil begitulah. Jadi walhasil kecuali Syiah yang menganggap bahwa sistem politik itu termasuk aslun min usuliddin. Prinsip agama. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah masalah politik terserah di situ. Terserah amrun umur dunyakum. Rasul bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Kalau memang sepakat kerajaan seperti Saudi, ya silahkan, asal adil, asal baik. Sepakatnya mau keamiran seperti Amir Qatar, Amir Kuwait, ya silahkan sistem keamiran. Sepakatnya ke sultanan, Sultan Oman, Sultan Brunei, Sultan mana lagi, ya silahkan, asal adil, asal baik. Di sini kita sepakatnya Jumhuriyah, Republik, ya silahkan. Walaupun memang kita semua harus tahu lah, sistem Jumhuriyah Republik ini datangnya dari Barat. Demokrasi, pilihan umum, parlemen itu dari Barat. Maka bagi orang yang tidak senang Barat ekstrim, apapun yang datang dari luar Islam namanya jahiliyah. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, semuanya jahiliyah. Itu ada dalam kitab Ma'alim fit Thariq tulisan Sayyid Qutb, Ketua Ikhwanul Muslimun. Jadi kalau bicara itu panjang nih, walhasil gitulah, walhasil yang namanya sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Akidah kita benar, syariah kita benar, sistem politik silakan. Lalu Ahlussunnah wal Jamaah terbuka, umat wasatiyah, sistem berpolitik yang moderat. Datang dari Barat, tapi manfaat, maslahat, ya yudi, nggak apa-apa. Yang penting di sini terwujud adil, sejahtera, pemerintahnya baik, mau demokrasi, mau republik, mau pilihan umum, mau parlemen datang dari Barat, asal itu manfaat, silahkan. Kata orang Saudi, di sini kita belum bisa demokrasi, orang yang masih badui, apa kerajaan? Ya silahkan kerajaan. Jordan kerajaan, mana Belanda juga kerajaan, Belanda, Inggris juga kerajaan, ya silahkan. Penting bagi saya sampaikan, la alaqata bil aqidah au bish syariah. Jadi sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah syariah. Gak bisa dikatakan orang yang menerima Pancasila itu tauhid, gak bisa. Tauhid itu bahasa agama, bahasa akidah. Sedangkan orang yang menerima Pancasila menerima sistem politik. Kalau orang sudah murtad, ya itu namanya tauhid namanya. Atau orang menganggap katakan pohon itu Tuhan, itu tauhid namanya. Kalau selama orang sudah Islam, menerima demokrasi, menerima Pancasila, itu sudah kesepakatan, sama sekali nggak mengganggu imannya, nggak mengganggu syariatnya. Nah, NU sendiri menerima final NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, final dalam Munas tahun 84 di Situbondo. Pertama kali Gus Dur masuk ke gelanggang NU. Kemudian terpilih beliau jadi ketua umum PBNU tahun 83. Pertama kali NU mengatakan sudah final Pancasila ini. Sudah final. Ketika roh Islamnya Kiai Ahmad Siddiq, ketua umumnya Gus Dur. Sebelumnya itu masih sebelumnya 84 NU sendiri masih ada ingin syariat Islam lah, ingin negara Islam ya beberapa orang NU lah. Begitu ketua umumnya Gus Dur, roh Islamnya Ahmad Siddiq, bagi NU sudah final. Yang masih ingin negara Islam atau apa, silahkan monggo keluar dari NU. Sampai segitu Mas. Apa? Ayat Qur'annya ada itu. Muhammad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad dari Madinah. Lalu geriannaka tsumma jawirukana illa fiha illa qul. Jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama kamu di Madinah. Saudara kita sebangsa di tanah air. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.